Hello everyone, good evening. Good evening, Mr. Erno. Thank you for the opportunity for our groups. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Yohana Astrian Imo, you can call me Asri. And my friends, next you introduce yourself, please. Hi everybody, I would like to introduce myself. My name is Raulina Tarigan. People usually call me Lina. Hello everybody, my name is Muji Lasmana. Hi everybody, my name is Effendi. Hello people, my name is Ashifa Ramadan, call me Adan, and I'm from Jakarta, Kemang. Thank you. Alright, we would like to share you about simple past tense. In learning English, understanding the various tense or time in these languages is the main key to communicating correctly and effectively. One of the important and most frequently used tense is the simple past tense. This tense allows us to convey information about events that have occurred in the past clearly and precisely. In the short introduction, we will explain what the simple past tense is, how to form it, and how to use in various everyday contexts. With a good understanding of this tense, we can be more confident in speaking and writing in English. Next. The next slide, please. Simple past tense adalah salah satu bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Bentuk ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian telah selesai atau terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Pola umum, untuk kebanyakan kata kerja atau verb, bentuk simple past tense dibentuk dengan menambahkan akhiran ed pada kata kerja dalam bentuk dasarnya atau base form. Contoh, word, bentuk pertama atau bentuk dasar ubah menjadi simple past tense menjadi word. Play, bentuk dasar atau kata kerja pertama menjadi played di simple past tense. Okay, next. Peran penting simple past tense, menyatakan kejadian di masa lampau. Simple past tense digunakan untuk menggambarkan tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga membantu kita berkomunikasi tentang pengalaman atau peristiwa yang sudah berlalu. Narasi dan cerita. Simple past tense sering digunakan dalam narasi, cerita, atau pengisahan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Ini membantu pembaca atau pendengar memahami alur cerita dengan jelas. Menyatakan fakta lampau. Simple past tense digunakan untuk menyatakan fakta-fakta historis atau informasi yang terjadi di masa lalu, seperti tanggal, peristiwa sejarah, atau kejadian penting. Pembentukan simple past tense. 1. Kata kerja beraturan, regular form. Untuk membentuk simple past tense pada kata kerja beraturan, Anda cukup menambahkan akhiran id pada akhir kata kerja dasar. Contohnya, work bekerja atau kerja, walk jalan, jalan atau jalan kaki. 2. Kata kerja tidak beraturan, irregular form. Pada kata kerja tidak beraturan, bentuk simple past tense tidak mengikuti pola tertentu. Anda perlu menghafal bentuk-bentuknya. Contohnya, go pergi, when pergi, eat makan, makan. 3. Contoh penggunaan simple past tense. I visit my grandfather last week. Saya mengunjungi kakek nenek saya akhir pekan lalu. They watched a movie yesterday. Mereka menonton film kemarin. Did you enjoy the party last night? Apakah kamu menikmati pesta semalam? 4. Penambahan did untuk pertanyaan dan negatif. Dalam pertanyaan dan kalimat negatif, kita perlu menambahkan did sebelum subjek dan kata kerja tetap dalam bentuk dasarnya tanpa tambahan ed.
Contohnya, she worked yesterday, kata positif. Did she work yesterday? Pertanyaan. She did not work yesterday, negatif. Next. Oke, penggunaan. Yang pertama, tindakan yang sudah berlalu. Simple past tense digunakan untuk menjelaskan tindakan yang terjadi di masa lalu dan telah selesai, tanpa memperhatikan berapa kali atau seberapa lama tindakan tersebut terjadi. Contohnya, she visited Paris last summer. Dia mengunjungi Paris. Kedua, itu yang past digunakan merujuk pada peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Biasanya disertai dengan adverb, kata keterangan yang menunjukkan fakta. Contohnya, he arrived at 3 p.m. yesterday. Dia pukul 3 sore hari. Why pengalaman pribadi. Past tense juga digunakan untuk berbicara tentang pengalaman pribadi di masa lalu. Contohnya, I studied abroad when I was in college. Saya belajar di luar negeri saat saya kuliah. Keempat, cerita dan narasi. Simple past tense sering digunakan dalam cerita, narasi, atau pengisahan untuk menjelaskan urutan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya, once upon a time, there lived a brave knight. Dahulu kala ada seorang kesatria yang berani tinggal. 5. Fakta historis. Simple past tense digunakan untuk menyatakan fakta-fakta historis atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya, The Titanic sank in 1912. Kapal Titanic tenggelam pada tahun 1912. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kata kunci. Yang pertama adanya yesterday, yang dengan arti kemarin. Contohnya, I went to the store yesterday. And you, last yang lalu. Contohnya, she visited Paris last summer. Yang ketiga, ago, yang lalu. Contohnya, he left the company 2 years ago. Yang keempat, when, ketika. Contohnya, when did you arrive? Yang kelima, before, 2 peristiwa di masa lalu. Contohnya, she had dinner before she watched the movie. Yang keenam, in, pada. Contohnya, he was born in 1990. Yang ketujuh, once, dahulu kala. Contohnya, once upon a time, there was a prince. Yang ke-8, during atau selamanya. Contohnya, I studied French during high school. Yang ke-9, while, sementara. Contohnya, while I was reading the porn rhyme. Yang terakhir, katanya 10, before, itu peristiwa yang terjadi sebelum tindakan. Contohnya, she had already eaten before he arrived. Next. Perbedaan antara simple past tense dengan beberapa tense lainnya. Yang pertama, simple present tense. Simple past tense digunakan untuk tindakan atau peristiwa yang terjadi dan selesai di masa lalu, sedangkan simple present tense digunakan untuk tindakan yang terjadi secara teratur, kebiasaan atau fakta yang berlaku pada waktu sekarang. Contoh simple past, he visited his friend yesterday. Contoh simple present, he visited his friend every weekend. Yang berikutnya, present continuous tense. Simple past tense menunjukkan tindakan yang sudah selesai di masa lalu, sedangkan present continuous tense menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung atau rencana di masa sekarang. Contoh simple past, she watched TV last night. Contoh present continuous, she is watching TV right now. Yang ketiga, present perfect tense. Simple past tense merujuk pada tindakan yang sudah selesai di masa lalu dengan penekanan pada waktu tertentu, sedangkan present perfect tense merujuk pada tindakan yang terjadi di masa lalu tanpa spesifikasi waktu atau tindakan yang masih berpengaruh pada waktu sekarang. Contoh simple past, I visited London in 2010. Contoh present perfect, I have visited London before. Yang keempat ada past continuous
continuous tense. Simple past tense digunakan untuk tindakan yang terjadi dan selesai di masa lalu tanpa fokus pada durasi. Sedangkan past continuous tense digunakan untuk tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu atau dua tindakan yang berlangsung bersamaan. Contoh simple past, he arrived at 3 p.m. yesterday. Contoh past continuous, he was studying when I called him. Yang terakhir, past perfect tense. Simple past tense merujuk pada tindakan yang terjadi di masa lalu, sedangkan past perfect tense digunakan untuk merujuk pada tindakan yang terjadi sebelum tindakan lain di masa lalu. Contoh simple past, she left the house. Contoh past perfect, she had already left when I arrived. Okay, next. Kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs dalam simple past tense adalah kata kerja yang bentuk lampau atau past form. Mereka tidak mengikuti aturan umum penambahan ed, seperti pada kata kerja beraturan. Sebaliknya, kata-kata kerja ini memiliki bentuk khusus yang perlu dihafal. Contohnya, 1. Pergi, go menjadi went. 2. Makan, eat menjadi ate. 3. Mengambil, take menjadi took. 4. Melihat, see menjadi saw. 5. Memiliki, have menjadi had. Ini hanya beberapa contoh kata kerja tidak beraturan dalam simple past tense, karena bentuk lampau mereka tidak mengikuti aturan. Pembelajar bahasa Inggris perlu mengingat bentuk-bentuk khusus ini untuk menggunakan kata kerja tersebut dengan benar dalam konteks waktu lampau. Konteks dan contoh kasus. 1. Konteks. Konteks mengacu pada situasi atau latar belakang di sekitar peristiwa atau tindakan yang terjadi di masa lalu. Konteks memberikan informasi tambahan yang membantu pendengar atau pembaca memahami detail seperti kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana tindakan tersebut terjadi. Contoh konteks. 1. I visit my grandmother last week. Saya mengunjungi nenek saya akhir pekan lalu. Di sini, last week adalah konteks yang memberikan informasi waktu. 2. Kasus penggunaan simple past tense. Kasus positif digunakan untuk menyatakan peristiwa atau tindakan yang terjadi di masa lalu tanpa pembatasan khusus. Contoh kasus positif. She studied hard for the exam. Dia belajar keras untuk ujian. Kasus pertanyaan digunakan untuk membuat pertanyaan tentang tindakan atau peristiwa di masa lalu. Umumnya, kata did digunakan sebelum subjek. Contoh kasus pertanyaan. Did you watch the movie yesterday? Artinya, apakah kamu menonton film kemarin? Kasus negatif digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau peristiwa tidak terjadi di masa lalu. Kata did not atau bentuk singkat did digunakan sebelum kata kerja. Contoh kasus negatif. She did go to party last night. Artinya dia tidak pergi ke pesta malam. Oke, thank you for penjelasannya, Mas Effendi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan saran. Apa aja sih saran mempelajari simple past tense itu dan dalam bahasa Inggris? Yang pertama, simple past tense itu adalah waktu yang penting dalam bahasa Inggris yang digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari dan penulisan untuk merujuk kepada kejadian atau tindakan di masa lalu yang sudah selesai. Dengan memahami penggunaan dan pembentukan simple past tense, seorang dapat lebih lancar dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan mengungkapkan tindakan atau kejadian terjadi di masa lalu dengan tepat. Materi ini tentunya akan membantu pembelajar bahasa Inggris atau yang mempelajarinya memahami dan menggunakan simple past tense dengan lebih percaya diri dalam percakapan, menulis, dan pemahaman bacaan dalam bahasa Inggris. Tentunya ini dasar-dasar penting ya ketika kita mempelajari bahasa Inggris. Ya, karena tidak ada yang bertanya kembali, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada teman-teman semuanya, dan saya mewakili kelompok 3 mohon maaf atas kesalahan dari mulai percakapan maupun penulisan. Saya selaku
pembicara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semuanya.